Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum fungsi inverse itu apa sih? Fungsi inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya, di mana suatu fungsi yang biasanya dilambangkan dengan fx hanya bisa dikatakan memiliki fungsi inverse atau dilambangkan dengan f pangkat min 1 apabila fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Jadi gimana sih cara mengubah fungsi menjadi inverse, kan? Ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu ubah persamaan y atau fx menjadi bentuk x sebagai fungsi dari y. Jadi misal kita di sini punya fx-nya itu sama dengan x plus 3. Nah, fx ini kita misalkan sebagai y, maka y-nya sama dengan x plus 3. Nah, di sini x-nya kita pindah ke ruas kiri dan y-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka jadi x sama dengan y min 3. Nah, di sini yang dimaksud bahwa x sebagai fungsi dari y, seperti itu. Nah, hasil perubahan bentuk x sebagai fungsi y itu dinamakan sebagai f inverse y. Nah, ini nanti kita tuliskan sebagai f inverse x sama dengan x min 3, seperti ini. Terus yang ketiga itu ubah y menjadi x. Ya, seperti itu. Oke, next. Contoh soal yang pertama. Di sini kita punya fungsi awalnya itu fx-nya sama dengan 10x min 3. Kita disuruh mencari fungsi inverse-nya ya. 10x min 3. Misal fx sama dengan y. Nah, berarti di sini y sama dengan 10x min 3. Kemudian x-nya kita pindah ke ruas kiri dan y-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min 10x sama dengan min y min 3. Kemudian ini kan karena min semua kan nggak cantik ya, jadi kita kalikan dengan min 1 menjadi 10x sama dengan y plus 3. Nah, di sini didapatkan kalau x-nya itu sama dengan y plus 3 per 10. Atau fungsi inverse dituliskan dengan fungsi inverse dari x sama dengan x plus 3 per 10. Soal yang kedua. Jika kita punya fungsi awalnya itu fx-nya sama dengan 4x min 7 per 7x plus 3. Maka di sini kayak tadi fx-nya kita misalkan jadi y. Maka di sini akan jadi y sama dengan 4x min 7 per 7x plus 3. Nah, di sini kita kali silang ya teman-teman, jadi y kali 7x plus 3 sama dengan 4x min 7. Seperti ini. Kemudian kita masukkan jadi 7xy plus 3y sama dengan 4x min 7. Nah, ini yang x kita pindah ke ruas kanan dan yang y, kita pindah ke ruas kiri menjadi 7xy min 4x sama dengan min 3y min 7. Nah, ini karena ada x-nya, jadi ini ada x-nya kita keluarkan jadi 7y min 4
X. Gini kan, sama dengan min 3Y min 7. Nah, ini kita kembalikan lagi jadi X sama dengan min 3Y min 7 per 7Y min 4. Atau kita tuliskan fungsi inverse dari X sama dengan min 3X min 7 per 7X ya, min 4. Oke teman-teman, ini kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga atau yang terakhir. Jika kita di sini fungsi awalnya itu fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 7, maka di sini kita misalkan fx-nya sama dengan y. Terus di sini maka y sama dengan x kuadrat min 6x plus 7. Kan kayak gini teman-teman. Terus ini kita pindah, yang y-nya kita taruh di ruas kanan dan yang x-nya kita taruh di ruas kiri. Jadinya x kuadrat min 6x plus 7 sama dengan y. Seperti ini teman-teman. Terus sebelumnya kita ingat ya kalau kita tuh punya teorema ABC. Dimana jika kita punya x1, x2, maka sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2. Nah, untuk itu, agar kita bisa pakai teorema itu, kita ubah jadi x kuadrat min 6x plus 7 min y sama dengan 0. Nah, terus pada bingung kan, kalau kayak gini, gimana nih A-nya, di mana B-nya, di mana C-nya? Nah, A-nya itu di sini, karena ini kan nilai 1 ya. Nah, ini A. Nah, B-nya itu min 6. C-nya, ini yang sedikit berbeda, yaitu C-nya itu 7 min Y. Ini C-nya. Terus langsung aja kita masukkan ke teorema ABC. Maka jadinya di sini karena min B, B-nya itu min 6, maka ini jadi plus B. Plus 6, sorry teman-teman. Jadi plus 6, terus ini plus minus akar jadi plus minus akar B-nya tadi min 6, berarti ini min 6 kuadrat min 4, A-nya itu 1, C-nya itu 7 min Y. Ini kita kasih kurung aja ya, biar kita nggak salah kira. Per 2A. Oh sorry, ini kurang A ya teman-teman. Nah, seperti ini. Maka akan kita dapatkan 6 plus minus akar 36 min 4 kali 7 min Y per 2. Nah, ini kita teruskan di sebelah sini. Sama dengan 6 plus minus akar 36 min 28 itu dari 4 kali 7 plus 4Y per 2. Nah, sama dengan 6 plus minus akar 8 plus 4Y. Seperti ini per 2. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya dari X sama dengan 6 plus minus akar 8 plus 4X
per 2. Ini untuk minnya tidak perlu dituliskan. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini inverse itu memiliki sifat-sifat fungsi inverse-nya. Ya, misal fungsi awalnya itu bentuknya fx sama dengan ax plus b. Jadi misal di sini kita punya fx-nya itu 3x plus 4 seperti ini kan. Maka di sini fungsi inverse-nya itu menjadi kan x min b per a. Nah, ini kan 3 ini kan menjadi a dan 4 ini jadi b. Maka ini akan jadi x min 4 per 3 seperti ini. Nah, untuk sifat yang kedua, ini kita punya kalau fx-nya itu ax plus b per cx plus d, itu fungsi inverse-nya itu akan berubah jadi min dx plus b per cx min a. Nah, misal kita di sini punya fungsi inverse-nya itu, fungsi awalnya itu 2x plus 3 per 4x plus 5. Nah, maka fungsi inverse yang didapatkan itu di sini akan jadi, karena min dx itu berarti jadi min 5x plus b-nya itu 3 per c-nya itu 4x min a-nya itu 2. Nah, seperti ini. Terus untuk sifat fungsi yang ketiga, itu dimana kalau kita punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka fungsi inverse-nya itu akan menjadi min b plus akar b kuadrat min 4a kali c min x per 2a. Nah, contohnya kita misalkan di sini kita punya fungsi awalnya itu fx-nya itu x kuadrat plus 3x plus c. C-nya itu 4. Nah, di sini kita akan punya fungsi inverse-nya itu min b. B-nya itu kan 3, berarti min 3 plus akar b kuadrat itu 3 kuadrat min 4 kali a. A-nya itu 1 dikali C-nya itu 4 dikurang X per 2 kali A itu 2 karena A-nya 1. Maka didapatkan di sini min 3 plus akar 9 min 16 plus X. Plus 4X per 2. Atau min 3 plus akar min 7 plus 4x per 2. Oke, seperti ini ya. Ada 5 soal fungsi inverse yang bisa kalian kerjakan untuk nambah pengetahuan kalian mengenai fungsi inverse. Oke, terima kasih. Saya Nur Asyifa pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.